Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 241 sampai dengan 242, kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan membahas pada bagian yang ketiga, yaitu frekuensi relatif. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 241, bagian yang ketiga, frekuensi relatif. Tujuannya adalah siswa mampu membandingkan kumpulan-kumpulan data yang banyaknya data berbeda. Pada bagian Q, tabel di sebelah kanan menunjukkan posisi siswa yang posisi tangkap penggarisnya paling sedikit 8 cm dan kurang dari 9 cm di antara 31 siswa kelas 7A dan di antara 124 siswa kelas 7. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa banyak siswa kelas 7A datanya lebih pendek dibandingkan seluruh siswa di kelas 7? Apabila kita perhatikan di kelas 7A, untuk siswa yang daya tangkap penggarisnya paling sedikit 8 cm dan kurang dari 9 cm, di kelas 7A itu ada 3 orang dari 31 siswa. Dan di kelas 7 ada 7 orang dari 124 siswa, maka perbandingannya adalah perbandingan untuk 8 cm atau lebih dari kurang dan kurang dari 9 cm adalah, berarti untuk kelas 7A adalah jumlah siswa yang daya tangkapnya di antara 8 sampai 9 cm dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siswa di kelas 7A, maka 3 berbanding 31 sama dengan 0,096. Apabila kita perhatikan kelas 7, jumlah siswa yang daya tangkapnya lebih dari 8 cm dan kurang dari 9 cm, itu siswanya ada 7 orang di antara 124 siswa. Maka perbandingannya adalah 7 dibagi 124 sama dengan 0,056. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa banyaknya orang yang rekornya pendek pada kelompok kelas 7A. Kenapa? Karena perbandingannya itu lebih besar. Kita perhatikan, kelas 7A adalah 0,096, sedangkan kelas 7 hanya 0,056. Pada tabel 4, nah ini tabel sebelah kanan, yaitu data posisi tangkapan penggaris. Data posisi tangkapan penggaris siswa kelas 7A dan kelas 7 secara keseluruhan disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel 4, terdapat 3 siswa kelas 7A dan 7 siswa dari seluruh siswa kelas 7 yang masuk dalam interval kelas paling sedikit 8 cm dan kurang dari 9 cm. Banyaknya siswa kelas 7A adalah 31 orang. Dan banyaknya seluruh siswa kelas 7 adalah 124 orang. Tidak masuk akal jika kita membandingkan frekuensinya. Jadi kita bandingkan rasio terhadap banyaknya siswa kelas 7A. Jadi yang kita bandingkan adalah rasio dari berapa daya tangkap di satu kelas ini terhadap seluruh siswanya. Adapun untuk seluruh siswa kelas 7, rasionya adalah 7 dibagi 124, yaitu 0,065. Artinya, rasio banyaknya siswa dalam interval kelas paling sedikit 8 cm dan kurang dari 9 cm. Maka kelas 7A mempunyai rasio lebih besar dibandingkan rasio siswa kelas 7 secara keseluruhan. Hasil bagi frekuensi kelas dibandingkan frekuensi total disebut frekuensi relatif kelas. Nah, jadi untuk nilai 0,96 sama 0,065 ini termasuk ke dalam frekuensi relatif kelas. Frekuensi relatif adalah frekuensi kelas dibagi frekuensi total. Nah, ya, jadi frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas dibagi frekuensi total.
Frekuensi relatif untuk setiap siswa kelas 7A pada tabel 4 dihitung dan dibulatkan dua angka di belakang koma. Maka diperoleh tabel 5. Tabel seperti ini disebut tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini jadi ini adalah tabel frekuensi relatif di kelas 7A. Itu dibulatkan dua di belakang koma. Ini semuanya. Nah, ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk catatannya, jumlah frekuensi relatif sama dengan 1. Jadi untuk jumlah totalnya adalah 1. Dalam pembulatan sampai 2 desimal, ketika desimal kedua adalah 0, maka ditulis dengan 0. Jadi 0,10. Berdasarkan tabel 4 di halaman 241, hitunglah frekuensi relatif setiap kelas untuk keseluruhan siswa kelas 7. Bulatkan sampai 2 angka, tuliskan pada tabel 5 di kolom terakhir. Jadi untuk yang nilai yang pertama antara 8 sampai dengan 9 adalah 0,06. Terus yang kedua antara lebih kecil 9 dan kurang dari 9 dan kurang dari 10 nilainya adalah 0,10. 10 sampai dengan 11 nilainya adalah 0,31. 11 sampai dengan 12 nilainya adalah 0,35. 12 sampai 13 nilainya adalah 0,11. 13 sampai 14 nilainya adalah 0,03. Terus lebih kecil 14 terus kurang dari 15 itu nilainya adalah 0,02, dan lebih kecilnya 15 terus kurang dari 16 berarti nilainya adalah 3 dibagi 124 sama dengan 0,02. Ini adalah tabel distribusi relatifnya. Dan totalnya adalah 1,00. Soal yang kedua, jawablah 1 dan 2 berdasarkan tabel 5. Jadi tabel 5 adalah tabel yang sebelah kanan ini. Untuk siswa kelas yang pertama, untuk siswa kelas 7A dan untuk keseluruhan siswa kelas 7, manakah rasio yang lebih besar untuk kelas paling sedikit 10 cm dan kelas dan kurang dari 11 cm? Berarti yang kita perhatikan adalah yang paling sedikit 10 cm dan yang kurang dari 11 cm. Jadi untuk kelas 7A itu adalah 0, pada frekuensi 10 sampai dengan 11, kelas 7A itu adalah 0,29. Sedangkan untuk di kelas 7 itu adalah 0,31. Maka murid kelas 7 lebih banyak karena nilainya lebih besar. Selanjutnya untuk siswa kelas 7A dan untuk keseluruhan siswa kelas 7, maka rasio yang lebih besar pada posisi tangkap kurang dari 10. Berarti kurang dari 10 berarti dari 8 sampai dengan 10. Maka jawabannya kelas 7A itu adalah 0,10 ditambah 0,23, hasilnya adalah 0,3. Terus untuk kelas 7 itu 0,06 ditambah 0,16, hasilnya adalah 0,16. Maka murid kelas 7A itu lebih banyak. Soal yang ketiga, distribusi relatif frekuensi data siswa kelas 7A pada tabel 5 disajikan dalam grafik frekuensi garis pada gambar 7. Nyatakanlah distribusi frekuensi relatif data seluruh siswa kelas 7 menggunakan grafik frekuensi garis. Gambarlah pada gambar 7. Maka gambarnya adalah, ini adalah gambar pada grafiknya. Jadi kita masukkan nilai-nilai tadi ke grafik ini. Maka grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari grafik data posisi tangkap penggaris. Dari penyelidikan kita sejauh ini, frekuensi relatif sering digunakan untuk membandingkan data yang sama namun memiliki frekuensi total yang berbeda. Pada soal yang keempat, pada bagian diskusi, berdasarkan tabel 5 dan gambar 7, berarti ini adalah tabel 5 dan ini adalah gambar 7, ini adalah gambar grafiknya. Bandingkan distribusi data kelas 7A dan dengan data seluruh siswa kelas 7. Identifikasikah persamaan dan perbedaannya. Apabila kita lihat persamaannya adalah jangkauan data hampir sama. Ada satu puncak. Jadi puncaknya ada satu. Untuk yang di kelas 7A itu antara 10, lebih kecil 10 dan kurang dari 11. Sedangkan puncaknya di kelas 7 adalah lebih kecil dari 11 dan kurang dari 12. Perhatikan ini adalah puncaknya dari masing-masing data.
Selanjutnya perbedaannya adalah puncak distribusi adalah puncak distribusinya itu untuk kelompok puncak distribusi adalah 10 cm atau lebih dan kurang dari 11 cm pada kelompok kelas 7A. Nah, jadi yang berwarna hitam ini. Jadi puncaknya di antara 10 sampai dengan 11. Dan untuk 11 atau lebih kurang dari 12 pada kelompok 7. Nah, perbedaannya adalah di titik puncaknya ini. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 kurikulum merdeka halaman 241 sampai dengan 242. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.